Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Kali ini konten kita agak berbeda nih. Kita akan cerita tentang Dragon Ball versi The Movie. Biasanya versi movie Dragon Ball ada yang berhubungan dengan serinya, ada juga yang tidak ada hubungannya. Tapi karena ini Dragon Ball First, kita akan cerita segala versi dari Dragon Ball. Nah, kali ini adalah cerita dari Dragon Ball The Movie paling pertama. Judulnya adalah The Curse of Blood Rubies. Bagaimana ceritanya? Simak konten kita kali ini ya. Tapi sebelumnya kita buka dengan opening dulu. Cerita dimulai di mana di sebuah kerajaan sedang ditindas oleh beberapa prajurit. Mereka menggusur rumah para penduduk untuk mencari Red Ruby. Lalu anak gadis bernama Pansy melempar batu ke salah satu pekerja. Dia pun didatangi oleh tentara untuk dihukum. Tapi ayah Pansy datang melindungi. Lalu muncullah atasan tentara itu bernama Bongo. Dia menghajar ayah Pansy dan mengatakan untuk tidak bertingkah macam-macam. Lalu dia pergi ditemani partnernya bernama Pasta ke arah istana kerajaan Gurumes. Di dalam istana, Raja Gurumes yang selalu tidak berhenti makan didatangi oleh Bongo dan Pasta. Mereka juga diperintahkan oleh Raja Gurumes untuk mencari Dragon Ball guna memenuhi tujuannya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah anak bernama Son Goku sedang berdoa kepada sebuah bola bernama Dragon Ball. Lalu pergilah dia keluar rumah kecilnya untuk mencari makan dan berenang untuk mendapatkan ikan untuk dimakan. Tapi yang muncul adalah ikan raksasa. Namun dengan tendangannya, Goku berhasil melumpuhkannya. Di sisi lain, seorang gadis bernama Bulma yang juga mencari Dragon Ball dengan radar Dragon Ball-nya melihat sebuah pesawat terbang menuju arah Dragon Ball incarannya. Ternyata pesawat itu dikendarai oleh Pasta dan Bongo yang menuju rumah kecilnya Son Goku. Goku yang melihat pesawat itu lewat dikiranya adalah seekor burung raksasa. Karena terpukau, dia tidak sadar bahwa Bulma dengan motornya yang melaju kencang langsung menabrak dirinya. Tanpa disangka, Goku tidak terluka dan menyerang balik. Bulma pun terkejut, tapi yang diserang ternyata motornya Bulma. Namun Goku juga terheran-heran dengan Bulma karena dia tidak pernah melihat wanita seumur hidupnya. Lalu Goku menyadari bahwa Bulma juga memiliki Dragon Ball juga. Goku mengatakan bahwa dia juga punya bola yang sama. Bulma lalu memberitahu mungkin bola naga milik Goku sedang diincar oleh pihak lain. Ternyata betul, Bongo dan Pasta sedang mengambil bola naga milik Goku di rumahnya. Goku bersama Bulma terburu-buru kembali ke rumahnya dan mengetahui bahwa bola Dragon Ball-nya telah hilang. Bulma menemukan koin kerajaan Gurumes sebagai jejak yang ditinggalkan. Mereka melihat pesawat Bongo dan Pasta baru saja pergi. Bulma pun mengeluarkan kapsul dan berubah menjadi pesawat. Goku terkejut, lalu mereka berdua terbang mengejar pesawat Bongo dan Pasta. Mereka pun berhasil mengejar, tapi Pasta dengan senjatanya menembak pesawat Bulma dan membuat pesawatnya meledak. Goku dan Bulma terjun bebas. Goku selamat dan berhasil menyelamatkan Bulma dengan tongkatnya. Singkat cerita, Goku dan Bulma melanjutkan perjalanannya hingga hari berlalu dan Bulma memutuskan untuk beristirahat. Lalu dia melempar kapsul lagi untuk memunculkan rumah. Goku lagi-lagi terkejut dan kali ini mengira Bulma adalah penyihir. Namun Bulma mempersilahkan Goku masuk. Goku yang terkesima melihat-lihat sekitarnya dibuat terpukau dengan benda bernama televisi. Bulma pun mengganti channel romantis dan Goku dengan isengnya mengganti channel monster dan membuat Bulma terkejut. Bulma pun menyadari kalau Goku tercium sangat busuk, lalu dia memandikan Goku. Setelahnya mereka makan. Tapi karena Goku merasa tidak cocok dengan makanannya, dia ingin mencari makan ke hutan. Bulma pun menemaninya untuk mencari makan bersama. Pansy terlihat melintasi hutan, namun tidak tahu arah. Tiba-tiba muncullah monster merah besar yang mengerikan. Pansy yang terkejut langsung menembakkan ketapel dan membuat si monster kesakitan. Lalu kebetulan mobil Bulma melintas di tempat yang sama dan kaget melihat si monster. Goku pun dengan sigap melindungi Pansy. Si monster berubah menjadi monster robot supaya terlihat mengerikan.
tapi Goku menunjukkan kekuatannya dengan menumbangkan pohon besar. Itu membuat si monster merasa takut dan berubah kembali menjadi kelelawar dan kabur. Tanpa disangka, Goku dengan cepatnya berhasil mengejar si kelelawar dan melumpuhkannya. Lalu si kelelawar berubah menjadi wujud aslinya yang ternyata bersosok babi bernama Oolong. Tidak lama, belum sempat Goku menanyakan dirinya, tiba-tiba mereka berdua diserang dengan tembakan yang ternyata dilakukan oleh bandit padang gurun bernama Yamcha, ditemani oleh partnernya Puaru. Dengan pedangnya, Yamcha menyerang Goku dan terjadi pertempuran sengit. Tapi Goku menyerang balik dengan jurus tongkat memanjangnya, membuat Yamcha terpental. Sesaat sebelum membalas, tiba-tiba Bulma muncul dengan mobilnya, membuat Yamcha diam 1000 bahasa karena ternyata dia selalu canggung bila berhadapan dengan wanita. Hal itu membuat Yamcha terjatuh dan Puaru memberitahu bahwa jatuhnya dia membuat giginya copot. Dia yang malu pun kabur. Malamnya di karavan milik Bulma, Pansy menceritakan kenapa dia bisa ada di situ. Dia menceritakan tanah kelahirannya sedang bermasalah semenjak Raja Guru Mes mengumpulkan Red Ruby dan membuat tanah tempat tinggalnya menjadi gersang. Lalu dia berencana mencari pertapa yang sangat terkenal untuk menolongnya, bernama Kame Sennin. Yamcha dan Puaru menguping dan mendengar kisah dan rencana mereka, juga tentang Dragon Ball yang membuat Yamcha bercita-cita untuk mendapatkan jodoh dari Dragon Ball. Di tempat lain, tepatnya di istana Raja Guru Mes, diperlihatkan Raja Guru Mes menyimpan Dragon Ball di dalam perutnya. Goku, Bulma, Oolong, dan Pansy akhirnya tiba di kediaman Kame Sennin, si pertapa kura-kura. Muncullah Kame Sennin menyambut mereka dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Pansy pun menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan Dragon Ball dan juga bantuan dari Kame Sennin. Yamcha yang membuntuti mereka yang juga ikut mengincar Dragon Ball akhirnya muncul di depan mereka dan mengatakan bahwa Goku dan kawan-kawan adalah kelompok penipu yang hanya ingin mendapatkan Dragon Ball saja. Belum sempat berbohong lebih banyak, Bulma pun mendekati Yamcha dan membuat Yamcha tak berkutik menahan malu dan kabur. Kame Sennin yang merasa ragu kemudian memanggil Kintown, awan istimewa yang hanya menerima orang jujur untuk mengendarainya. Ketika Kame Sennin sedang mencoba menaikinya, justru dia gagal dan terjatuh. Bulma dan Oolong pun menertawainya. Namun Goku tiba-tiba langsung melompat ke arah Kintown dan berhasil menaikinya. Semuanya pun terkejut, tapi itu menunjukkan bahwa Goku memang anak yang jujur. Tidak lama setelah itu, langsung muncul tembakan yang menghancurkan rumah Kame Sennin. Bola Dragon Ball pemberian Kame Sennin yang dipegang Bulma pun direbut, yang ternyata adalah ulah dari Pasta dan Bongo lagi, yang mengendarai kapal selam untuk menyerang Kame Sennin. Kame Sennin yang marah tempatnya diluluhlantahkan, langsung membuka bajunya dan memasang kuda-kuda. Tiba-tiba saja tubuhnya membesar dan membuat semua orang terkejut. Pasukan Bongo dan Pasta langsung meluncurkan rudal-rudalnya untuk menyerang pulau di mana Kame Sennin tinggal. Namun Kame Sennin mengeluarkan jurus yang disebut Kamehame, serangan bola api besar yang langsung meledakkan rudal-rudal dan juga sekaligus kapal selam Pasta dan Bongo. Tapi mereka berhasil meloloskan diri dengan pesawatnya. Setelah itu tubuh Kame Sennin kembali mengecil, tapi Goku tetap terkesima dan menanyakan tentang jurus Kamehame yang dilakukan Kame Sennin. Kame Sennin pun berkata bahwa butuh waktu setidaknya 5 tahun untuk bisa mempelajarinya. Karena penasaran, Goku seketika mencoba dan berhasil melakukan jurus Kamehameha-nya yang menghancurkan sebuah batu besar. Hal itu membuat Kame Sennin sangat kaget. Akhirnya mereka semua dengan pesawat Bulma dan Goku dengan Kintown-nya kembali ke kerajaan Guru Mes untuk merebut Dragon Ball. Pasta yang tahu akan kedatangan Goku dan kawan-kawan langsung menyiapkan pasukan untuk menghalang mereka. Serangan dari pasukan Guru Mes membuat Goku dan Bulma terpisah. Goku langsung disambut oleh Bongo yang menyerang dengan senjata dan alat terbangnya. Bertarunglah mereka berdua dengan sengit. Di sisi lain, Bulma yang mengendarai pesawat mencoba menghindari serangan dari para pasukan Guru Mes. Tapi pesawat mereka tertembak dan hancur tepat di sebuah danau. Yamcha dengan kendaraannya tiba di istana Guru Mes. Dia ikut menyerang masuk. Dan sesaat setelahnya dia sangat terkejut menemukan banyak sekali Red Rubies. Karena pada dasarnya dia adalah seorang bandit, muncul niatnya untuk mencuri Red Rubies dari sana. Pasukan Guru Mes berpatroli dan pingsan ketika melihat monster mengerikan yang ternyata adalah Oolong yang berubah wujud. Mereka pun melanjutkan misinya, namun tiba-tiba muncul monster lain yang membuat Oolong pun terkejut. Dan ternyata monster itu adalah Puaru yang juga punya kemampuan berubah yang sama seperti Oolong. Yamcha pun senang bisa bertemu Bulma kembali.
Tapi tidak lama Pasta muncul dan menembak Yamcha sampai terpental. Lalu Pasta mengarahkan senjatanya kepada yang lainnya. Tapi Yamcha bangkit menyerang Pasta. Dia tidak terluka dari tembakan Pasta karena Red Ruby yang dicurinya ternyata melindungi tubuhnya. Yamcha menyerang Pasta sampai helmnya terlepas. Dan Yamcha terpesona oleh kecantikan wajah Pasta. Sehingga membuat Yamcha terdiam dan terpaku dan mudah dikalahkan oleh Pasta. Lalu Pasta melempar banyak bom molotov ke arah Bulma dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil menghindar. Goku yang bertarung dengan Bongo ternyata sampai berada di lokasi di dalam Istana Raja Guru Mes. Dan Bulma serta yang lainnya yang terdesak oleh serangan Pasta juga akhirnya masuk ke tempat yang sama dengan Goku ke dalam istana. Lalu karena merasa terusik, Raja Guru Mes pun bergerak dan berubah menjadi semakin besar. Dan dengan marahnya mulai menyerang, termasuk menginjak Bongo hingga gepeng. Kekuatan Raja Guru Mes ternyata sangat luar biasa, hingga membuat Goku kewalahan. Bahkan Goku tidak mampu untuk menyerang balik. Lalu tiba-tiba perut Raja Guru Mes terlihat bercahaya. Bulma yang melihat itu merasa tidak wajar. Dia mengeluarkan Dragon Ball radarnya dan terlihat kalau di dalam perut Raja Guru Mes ada 6 Dragon Ball. Kemudian Bulma dengan sisa Dragon Ball terakhirnya melemparkan Dragon Ball ke dalam perut Raja Guru Mes. Karena 7 bola Dragon Ball sudah terkumpul di dalam perut Raja Guru Mes, lalu terjadilah sebuah fenomena. Langit menjadi gelap dan dari perut Raja Guru Mes terpancar sinar yang sangat terang menjulang ke langit. Muncullah Dewa Naga yang besar dan membuat semua orang di sekitarnya terpukau. Lalu sang Dewa Naga berucap agar disebutkan sebuah permintaan padanya. Yamcha dan Bulma spontan ingin memintakan jodoh dari sang Dewa Naga. Belum sempat terucap dari mereka, tiba-tiba Pensi mengajukan permohonan agar desanya dan juga kerajaan Guru Mes diperbaiki dan Red Ruby serta kutukannya dihilangkan dari tempat itu. Dewa Naga pun mengabulkan permohonannya. Perlahan-lahan Red Ruby dari dalam tanah terangkat dan menghilang. Dan tanah-tanah gersang di sekitar mulai dipenuhi tumbuh-tumbuhan kembali. Setelah terkabul, Dewa Naga pun pamit. 7 bola Dragon Ball terangkat dan tersebar ke seluruh dunia. Pensi pun terharu melihat desanya kembali hijau. Di balik reruntuhan muncul seseorang yang merangkak keluar, yang ternyata adalah wujud asli dari Raja Guru Mes. Dengan tertatih, dia mengatakan kalau dirinya sangat lapar dan lemas. Lalu Pensi datang memberikan apel. Sang raja memakannya dan merasa senang. Lalu ayah Pensi berkata bahwa sesungguhnya kerajaan ini punya banyak buah-buahan sebelum Red Ruby dan kutukannya menguasai mereka. Kerajaan Guru Mes pun kembali dipenuhi beraneka ragam sumber alam. Goku mengembalikan koin Guru Mes kepada Pasta dan mengatakan bahwa dia akan mencari kembali bola naga yang pernah dicuri oleh Pasta. Lalu dia memanggil Kintown untuk terbang dan menjelajah dunia. Sementara Yamcha dan Bulma pun menjadi jodoh untuk satu sama lainnya. Nah, demikianlah cerita dari movie pertama Dragon Ball, The Curse of Blood Rubies. Sampai jumpa di cerita Dragon Ball The Movie berikutnya. Tentunya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, supaya selalu update dengan konten dari Dragon Ball First. Sampai jumpa!